Bapa, terima kasih. Malam ini kami mau mendengar perenungan firman sehingga kami menjadi kekuatan rema. Apapun yang terjadi kami tetap berkata Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Malam ini kita belajar sesuatu tip ya. Kadang kita tahu bahwa hanya firman yang bisa mengubah setiap kehidupan kami. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini mujizat yang terbesar sekali lagi bukan masalah kita selesai. Mujizat terbesar itu ketika Tuhan itu selesai dengan kita, yaitu apa? Kehidupan kita ini berubah. Kalau kita yang selesai, Tuhan tidak selesai, saudara gagal loh. Tangkep ya sekali lagi. Kalau urusan masalah kita selesai, tapi Tuhan tidak selesai, saudara dan saya ini masih dalam keadaan yang paling bahaya. Kenapa? Kalau urusan masalah selesai, urusan kita sama Tuhan tidak selesai, maka kita ini juga dalam keadaan yang paling bahaya karena kita kehilangan kehidupan kekal selamanya. Kita hari ini kehilangan yang namanya hidup sebagai orang benar ya. Kita kehilangan kesempatan untuk banyak menikmati janji Tuhan karena janji Tuhan itu disediakan buat orang benar. Surga kekal buat orang benar. Ya, kehidupan bahagia sampai anak cucu buat orang benar. Makanya standarnya dunia sama kita itu beda. Dunia melihat kesuksesan itu ketika masalah kita berhasil. Yang bangkrut beruntung, yang sakit sembuh, suami selingkuh pulih, istri selingkuh pulih. Ya, hari ini kena sakit kanker sembuh. Nah, itu standarnya dunia, kita sukses ketika kita ngalami sesuatu yang menurut dunia lahirianya. Tapi senyatanya di mata Tuhan, orang sukses itu adalah orang benar yang taat. Ya, apa artinya sukses tanpa ketaatan? Sama saja bohong, sama saja kita jadi orang yang gagal. Bu Eli gimana? Hari ini saya hidup susah, nggak apa-apa. Selama kita susah, kalau itu bagian pengikut Kristus, kita harus pikul salibnya. Hari ini kita bukan orang yang susah, tapi di mata Tuhan kita adalah orang benar yang berhasil. Ya, berhasil beruntung itu bukan secara materi. Ukurannya bukan materi saja, tapi berhasil beruntung. Bagaimana kita berhasil beruntung jadi orang benar. Makanya hari ini ya kita tahu bahwa saudara tidak perlu hari ini hidup sampai stres, depresi, mikiri masalah, kok tidak berhasil toh Bu Eli. Targetnya Tuhan bukan saudara berhasil untuk menikmati pemulihan masalah, tapi target Tuhan kita berhasil jadi orang benar. Selama hari ini masalahmu makin buruk, kalau hidupmu makin benar, itu standarnya kita sudah berhasil dan beruntung. Tenang aja, waktu kita berhasil jadi orang benar, ya hidup kita pasti beruntung, nggak mungkin buntung. Tapi kalau kita hari ini hidup dalam kesuksesan, uang banyak, rumah mewah, tanpa ketaatan, suatu kali kita pasti buntung. Susah payah pasti menambahi. Makanya hari ini saya mau berkhotbah tentang bagaimana tips sederhana. Sebenarnya kita belajar bagaimana tips sederhana. Tuhan itu mengalami kuasa Tuhan. Sampai Tuhan itu kagum dengan kita. Kita belajar dari wanita pendarahan. Ya, kita lihat kata-kata 3 kata yang membuat Tuhan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Di Markus 5 ayat 33 dan 34. Markus 5 ayat 33 dan 34. Ya, hari ini kita belajar yuk. Percayalah bahwa suatu kali ketika kita melakukan bagian kita, ayat 34 ini akan terjadi buat saudara dan saya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, sembuhlah dengan dari penyakitmu." Kita tahu bahwa hari-hari ini kita juga
mengejar yang namanya bagaimana bisa pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Itu yang kita kejarkan hari-hari ini. Kita maunya selamat, kita maunya sembuh, kita maunya pulih. Tapi satu hal kita baca di Markus 5 ayat 33. Ada 3 hal yang dilakukan oleh perempuan wanita pendarahan ini. Kita baca, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dan dia berkata, siapa yang menarik kuasa, yang merasakan kuasa yang terbesar keluar. Dan murid-murid berkata, ndak tahu wong banyak orang, segerombolan orang. Tapi ketika perempuan itu berkata di ayat 33, ya, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ada kata takut dan gemetar. Lihat ya, hari ini pastikan hidup saudara dan saya yang pertama ada kata takut dan gemetar. Saudara jangan takut dan gemetar dengan masalah yang terjadi, tapi takut dan gemetar kepada Tuhan. Jadi sekali lagi kita jadi anak Tuhan, tidak perlu takut dengan keuanganmu, tidak perlu gemetar dengan pelakor, tidak perlu takut dengan keadaan rumah tanggamu yang di ujung tanduk, keuanganmu yang rasanya mau habis-habisan, tapi sekali lagi ada kata takut dan gemetar di hadapan Tuhan. Berikutnya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ada kata yang kedua, yaitu tersungkur di depan Yesus. Dan kata yang ketiga, tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tulus berarti berbicara keterbukaan, ya, untuk memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mau datang menghadap Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita tahu kita butuh menarik kuasa seperti perempuan ini. Asal saja ku jamah jubahnya, dan di situ kita bisa menarik kuasa Tuhan sampai wanita pendarahan 12 tahun itu sembuh seketika. Hari ini ada tips sederhana menikmati kuasanya. Saudara percaya kalau wanita pendarahan ini bisa menarik kuasa Tuhan, ya, sehingga bagaimana kuasa Tuhan itu langsung membalik keadaan. 12 tahun penderitaan, hanya sekejap dia sembuh seketika. Itu karena ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus waktu perempuan ini beriman. Asal saja ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Malam ini juga kita mau belajar beriman untuk menarik kuasa Tuhan. Asal saja ku jamah jubahnya, maka masalahku akan seketika juga pulih. Sakitku sembuh. Waktu aku jamah jubahnya, aku tahu bahwa keuanganku semua yang mengikat hidupku, yang menjerat hidupku, seketika Tuhan pasti sanggup memulihkan. Kalau itu jadi iman kita, maka kita hari ini percayalah 3 step yang kita baca di Markus 5 ayat 33 dan 34. Kita percaya apa yang dilakukan wanita ini adalah kata yang pertama, takut dan gemetar di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur di depan Yesus. Kita tersungkur artinya kita hari ini datang dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga, tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jangan pernah ada kebohongan, ya. Ada banyak orang selalu berkata gini, Tuhan, tadi itu memang aku nyakiti orang, tapi kan yang salah dia Tuhan. Nah ini, hari ini yuk kita mau tulus, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Jika kita berkata salah, kita akui semuanya. Kita percaya 3 langkah ini ayat 34 akan terjadi, di mana Tuhan Yesus akan berkata kepada saudara dan saya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Hari ini kita juga mau Tuhan yang sama berkata, nak, yuk pergilah dengan selamat. Keuanganmu selamat, sembuh, pulih dari keuanganmu, sembuh dari sakit kankermu, pulih rumah tanggamu, pergilah dengan selamat. Hari ini kita juga mau menikmati kuasa Tuhan yang berkata, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Pergilah dengan selamat, pulih dari keuanganmu, sembuh dari keuanganmu, sembuh dari masa rumah tanggamu, sembuh dari kankermu. Hari ini yang kita tunggu dari apa yang Tuhan ucapkan ketika kita melakukan 3 step. Ya, jadi takut dan gemetar di hadapan Tuhan. Yang kedua, tersungkur di depan Yesus. Yang ketiga, ada kata tulus, memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Gak apa-apa, saudara ngalami apapun, ngomong sama Tuhan. Saudara hari ini butuh sesuatu, gak usah malu. Saudara gak perlu sungkan berkata sama Tuhan, Tuhan, aku lagi dalam keadaan sulit, aku dalam keadaan susah, tapi aku percaya Tuhan, asal saja aku jamah jubahmu Tuhan, aku pasti pulih. Kita hari ini tulus, gak usah ditutup-tutupi. Kita sebagai anak Tuhan datang, akui semua kebutuhan saudara. Hari ini akui semua kelemahan saudara. Tulus, kalau saudara punya rasa bersalah dosa, saudara juga harus tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan. Jangan merasa menutupi kesalahan, jangan hidup dalam pembelaan sehingga saudara merasa bahwa saudara adalah sebagai orang yang benar. Malam ini 3 hal ini akan membawa kita semua yuk akan menikmati ada kuasa nanti yang keluar yang akan membuat seketika Tuhan berkata, pergilah dengan selamat, sembuhlah sakitmu, sembuhlah keuanganmu, kantong keringmu sembuh, sakit penyakitmu sembuh, suamimu sembuh, anak-anakmu sembuh dari roh jina, dari penyakit jiwanya suka jina, anak-anakmu yang suka berontak juga akan sembuh, suamimu, istrimu yang suka selingkuh juga akan sembuh. Malam ini salah satu tips sederhana untuk menikmati kuasanya, yaitu kuasa keselamatan dan kuasa kesembuhan yang akan Tuhan kerjakan. Yang pertama, takut dan gemetar. Ya, takut dan gemetar di hadapan Tuhan. Jangan hanya ketika dengar usaha sepi, hutang makin besar, saudara hanya takut dan gemetar. Bu Eli, suami saya tidak pulang, saya sampai dredeg loh Bu Eli, takut Bu Eli, aduh Bu Eli, toko saya tambah sepi. Ada seorang yang selalu minta doa, Bu tolong doain toko saya sebelum buka toko, doain Bu supaya laris. Ada banyak orang ketika tidak laris beneran, saudara mulai takut dan gemetar. Sementara kita tahu kita tidak boleh takut dan gemetar akan masalah. Justru kita harus takut dan gemetar akan Tuhan. Masalah itu bukan Tuhan kita. Masalah itu bukan pengendali hidup kita. Masalah itu tidak pegang kedaulatan hidup kita. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu pengendali dan pegang kedaulatanmu dari awal hidupmu sampai pada akhirnya. Sehingga kita tidak perlu takut dan gemetar ketika kita dengar berita buruk, ketika kita dengar bagaimana suami kita makin kabur, makin tidak ingat kita tidak perlu takut dan gemetar. Pastikan kita takut dan gemetar kepada Tuhan. Ya, kenapa orang yang takut dan gemetar? Yaitu yang pertama, ya kita jangan sampai hari-hari ini jangan sampai banyak orang takut dan gemetar. Kenapa? Karena dianggap masalah itu pengendali hidup kita, masalah itu tuan kita, masalah itu pegang kedaulatan hidup kita. Senyatanya semua itu tidak benar. Makanya jangan takut dan gemetar akan masalah. Masalah kita itu bukan siapa-siapa. Ya, hari ini percayalah di Amsal 28 ayat 13-14 ya, di mana ada
firman yang luar biasa di Amsal 28 ayat 13-14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Jadi sekali lagi, waktu kita hidup takut dan gemetar akan Tuhan, kita ini senyatanya menjadi orang yang apa, saudara? Yang beruntung, disayangi, dan yang akan menikmati kelimpahan. Ya, saudara percaya kita adalah orang yang berbahagia, orang yang beruntung, ya, orang yang disayangi, orang yang beruntung dan orang yang berbahagia. Jadi sekali lagi, saudara dan saya, waktu saudara takut dan gemetar akan Tuhan, maka kita orang yang berbahagia, orang yang beruntung dan orang yang disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Sekali lagi, waktu kita takut dan gemetar akan Tuhan, kita tidak akan mengalami malapetaka. Malah kita beruntung, berbahagia, dan kita akan jadi orang-orang yang kesayangannya Tuhan. Ya, tapi kalau kita takut dan gemetar akan masalah, kita hari itu benar-benar berkata, Tuhan, aku sudah tidak mau lagi taat sama Tuhan. Hidupku susah, hidupku bertahun-tahun menikah dengan orang yang error Tuhan. Kali ini aku tidak mau taat sama perintah Tuhan. Aku mau lawan aja suamiku. Aku sudah tidak kuat Tuhan. Nah, ini yang disalahkan. Makanya tips sederhana untuk menarik kuasa Tuhan turun seperti wanita pendarahan, sampai Tuhan berkata malam ini, hai anakku, besar imanmu, maka jadilah engkau sembuh, jadilah keselamat. Ya, pergilah dengan selamat. Ya, jadilah sembuh. Pergilah dengan selamat, jadilah sembuh. Hari ini, malam ini juga, kalau kita mau menarik kuasa Tuhan berkata, pergilah dengan selamat, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah berkat, maka kita semua hari ini akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi, saudara tidak perlu takut, ya. Saudara percaya malam ini kita belajar bahwa masalah itu bukan pengendali, bukan berdaulat, bukan tuan atas hidup kita. Sehingga kita hari ini jangan takut. Walaupun sudah pendarahan 12 tahun berdarah-darah. Mungkin versi pendarahannya beda. Kalau ini pendarahan mungkin secara fisik sakit. Tapi versi kita berdarah-darah dengan akibat yang dilakukan suami kita, kita berdarah-darah. Akibat istri error, kita berdarah-darah. Akibat keuangan yang sulit, kita juga berdarah-darah. Mungkin banyak orang lagi ngalami pendarahan. Bertahun-tahun Bu, saya sudah 15 tahun ngalami pendarahan akibat perbuatan suami saya. Berdarah-darah Bu Eli. Berapa banyak orang sudah berdarah-darah hari ini dengan keuangan yang tidak pulih-pulih. Ya belum pulih-pulih, suami belum pulih-pulih, istri belum pulih-pulih, anak-anak belum pulih, kesehatanmu yang belum pulih-pulih juga, keuanganmu, usahamu yang situasinya masih krisis, terus belum rame lu Bu Eli, omset juga belum pulih, sampai pendarahan. Ya mungkin hari ini kita ngalami berdarah-darah akibat apa yang sedang kita alami hari-hari ini yang belum dipulihkan Tuhan. Tapi percayalah, kita punya tips sederhana, yaitu menarik kuasa Tuhan. Apa itu? Ya supaya kita hari ini pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Yaitu yang pertama, belajarlah untuk hidup takut dan gemetar akan Tuhan. Tips sederhana. Kita nanti lihat ya, kalau kita mengalami seperti ini, maka Tuhan berkata, hai anakku, hai perempuan, Tuhan berkata di Markus 5 ayat 34, jadilah menurut imanmu, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu, pulihlah dari keuanganmu, sembuhlah dari kankermu, sembuhlah dari rumah tanggamu, sembuhlah hari ini. Kita percaya kita ini sedang dalam proses pemulihan. Tangkap ya, kita ini dalam proses pemulihan, penyembuhan. Seumpama orang yang sakit, itu tidak sakit selamanya, tapi dalam proses pemulihan, penyembuhan. Saudara sedang dalam proses lihat rumah tangga pulih, penyembuhan. Itu proses dalam perjalanannya orang benar. Kenapa? Ketika kita belajar takut dan gemetar akan Tuhan,
proses pemulihan penyembuhan itu terjadi karena kita ini orang yang beruntung, kita orang yang berbahagia, dan kita ini orang yang disayangi. Itu secara luar biasa. Bayangin kalau di tengah masa sulit orang lain babak belur, saudara tetap jadi orang yang beruntung, berbahagia, disayangi Tuhan. Kira-kira kita dibedakan nggak? Jelas, kita akan jadi anak favoritnya Tuhan Yesus. Kita akan jadi anak kesayangan karena di tengah masalah yang besar, sekalipun sudah pendarahan 12 tahun, ada yang pendarahan 13 tahun, berdarah-darah hidupmu, tapi hidupmu hari ini sadar, Tuhan, aku ndak mau lagi hidup takut dengan masalah. Ampuni aku, selama ini aku cuman takut dengar kalau masalahku tambah buruk, itu buat aku takut Tuhan, tapi aku ndak belajar takut dan gemetar akan Tuhan. Malam ini percayalah, ketika kita sadar bahwa masalah itu bukan Tuhan, bukan pengendali, bukan berdaulat atas hidupmu, maka kita ndak akan pernah takut dengan masalah. Justru kita belajar untuk takut akan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai pengendali, sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, yang menentukan hari esok, yang menentukan masa depan. Saya percaya yang lagi berdarah-darah bertahun-tahun, malam ini Tuhan mau memberikan ada kuasa yang akan keluar, ada kuasa yang akan keluar. Saya tidak tahu kuasa yang akan keluar itu akan menjamah setiap masalah pribadi masing-masing, pergumulan masing-masing yang selama ini bertahun-tahun engkau bergumul dan engkau berdarah-darah. Mungkin malam ini engkau berkata, Tuhan, aku sudah berdarah-darah, Tuhan, babak belur, bonyok, Tuhan. Mungkin hari ini engkau sudah berdarah-darah lebih dari 12 tahun, dan engkau sudah mencoba seperti yang dikatakan di Markus 5 ayat 25. Ya, bagaimana seorang perempuan pendarahan itu 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Mungkin hari ini kita ngalami sudah berdarah-darah, uang sudah keluar banyak, tidak ada faedahnya sama sekali. Semua cara sudah engkau lakukan, semuanya habis Bu Eli, tapi semua cara yang saya lakukan itu tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan hidup saya makin tambah buruk. Malam ini ada berita sukacita. Ya, Tuhan sedang mengalirkan kuasanya buat kita yang lagi berdarah-darah, ketika kita belajar takut dan gemetar akan di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu bagaimana tersungkur di depan Yesus. Pastikan tersungkur berbicara sikap hati. Hari ini jangan sampai kita ini tahu bahwa Tuhan itu memberikan ganjaran buat setiap kesalahan. Tuhan memberi upah buat setiap kebenaran. Tangkap ya, Tuhan tuh Tuhan yang adil. Jangan takut. Mungkin sampai hari ini kau sudah babak belur berdarah-darah, walaupun kau sudah melakukan kebenaran, rasanya si jahat makin enak hidupnya. Itu cuman sawang sinawang, cuman penglihatan yang tampak di luar. Senyatanya itu ndak akan pernah terjadi. Yang pasti Tuhan memberikan ganjaran buat setiap kesalahan, dan Tuhan itu menyediakan upah setiap kebenaran. Hari ini miliki sikap hati yang tersungkur di hadapan Yesus, yaitu sikap hati hamba, sikap hati yang hancur, sikap hati yang mengakui kebesarannya. Bisakah malam ini kita kalau pengen lihat kuasa Tuhan, yuk sikap hati yang hamba, datang sama Tuhan malam ini. Saudara berkata, Tuhan, aku seorang hamba, aku cuman bisa hari ini dengan keadaan hidup yang sulit, aku datang dengan hancur hati, dan aku percaya Tuhanku jauh lebih besar. Itu sikap hati yang tersungkur di depan Yesus. Hari ini jangan pernah ngomong apapun. Waktu kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan setiap malam, pastikan kita punya sikap hati yang tersungkur di depan Yesus. Saya percaya wanita pendarahan ini waktu ketakutan di mana Tuhan berkata, siapa yang menarik kuasa yang paling besar keluar dari tubuhku, di situ dia tersungkur. Dan saya percaya wanita ini pasti datang. Iya Tuhan, aku seorang hamba, aku percaya, aku sudah hancur Tuhan, aku sudah bertahun-tahun habiskan biaya, ampuni, saya sudah mengandalkan kekuatan semua cara yang saya lakukan hari ini semuanya nol, malah
semakin parah. Dulu saya sewa detektif untuk menguntit suami saya, bukannya suami saya tambah baik malah parah. Saya hari ini hancur. Nah, kita hari malam ini yuk kita mau datang dengan tersungkur dengan setiap malam sikap hati hamba yang hancur dan sikap hati yang selalu mengakui kebesaran Tuhan. Ya, kita percaya perempuan ini mengakui kebesaran Tuhan. Asal saja ku jamah jumbamu Tuhan, aku pasti sembuh. Ini ciri orang yang mengakui kebesaran Tuhan. Jangan sampai di tengah masalah sudah habis-habisan, berdarah-darah sudah bertahun-tahun, saudara hari ini tidak mengakui kebesaran Tuhan. Kita malah ngomong ini, kenapa sih Tuhan? Kalau Tuhan bisa ngelakuin mujizat tetangga saya, kenapa saya enggak? Nah ini yang enggak boleh kita lakukan, sikap hati. Karena kita ini hamba Tuhan, itu tetap Tuhan posisinya. Kita enggak boleh memerintah sama Tuhan, kita enggak boleh protes sama Tuhan, kita enggak boleh bersungut-sungut sama Tuhan. Yang ada adalah sikap hati hamba, ya sikap hati yang hancur. Hari ini kalau kita melakukan kesalahan, sikap hati yang hancur dan sikap hati yang mengakui kebesaran Tuhan. Jangan sebut masalahku besar, tapi akui bahwa Tuhanku yang besar. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ternyata cepat ya, sebentar lagi sudah selesai, saudara. Ya, kita percaya bahwa hari ini tidak ada orang yang lagi takut. Kita semua mau melakukan langkah profetik supaya setiap kita berdoa dengan sikap hati yang benar, ya kita tersungkur dan kita takut gemetar, maka kita percaya Tuhan berkata setiap malam, hai anakku jadilah seperti imanmu. Jadilah, pergilah dengan selamat, sembuhlah penyakitmu, sembuhlah keuanganmu, sembuhlah kankermu, sembuhlah rumah tanggamu. Itu yang akan kita dengar ketika kita bisa berkata, Tuhan, aku datang sebagai hamba, aku hancur hati, ampuni aku, dan hari ini aku mengakui asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Hari ini yuk kita mengubah sikap hati kita supaya kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan akan keluar, kuasa Tuhan akan tercurah, ya. Kita menikmati kuasa Tuhan yang keluar dari tubuhnya seperti wanita pendarahan yang berdarah-darah hari ini sudah lebih dari 10 tahun. Saudara mungkin sudah berkata, dulu sudah berbagai cara aku lakukan, sudah semuanya habis, tapi tidak ada faedahnya, malah lebih buruk. Hari ini masih ada kesempatan. Jangan andalkan kekuatanmu terus, nanti makin buruk, makin habis. Saudara tidak lihat mujizat yang Tuhan lakukan, tapi kita percaya bahwa hari ini tidak ada lain kuasa. Kita butuh kuasa yang keluar dari tubuh Yesus, keluar dari tubuh Tuhan Yesus untuk menjamah setiap kita yang sudah berdarah-darah. Pastikan jangan mengecilkan kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus, karena hari ini kita percaya mujizat itu masih ada, ya. Tiap hari kan kita selalu sudah punya tip, ya, bawaannya tidak boleh marah-marah, happy-happy aja. Toh kita percaya bahwa kita selama kita tidak nyampah, maka kita bawaannya happy-happy, maka kita juga akan melihat ada kuasa yang akan dialirkan dari tubuh Tuhan Yesus untuk kita hari ini mengalami yang namanya sesuatu yang tidak mungkin, yang sudah berdarah-darah seketika. Tuhan berkata, pergilah nak dengan selamat, jadilah sembuh dalam sekejap seketika, pulih sekejap seketika, rumah tanggamu pulih, suamimu berubah sekejap seketika, istrimu berubah, anak-anakmu berubah, keuanganmu berubah. Kenapa? Karena kita sudah datang dengan takut dan gemetar. Yang kedua, bagaimana kita sikap hati yang hancur, ya, sikap hati yang hari ini mengakui kebesaran Tuhan dan sikap hati hamba itu tersungkur. Yang terakhir, tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tulus hari ini yuk, kalau kita datang sama Tuhan, sudah
seperti anak kecil yang tulus. Kita ngomong, ndak usah ngomong itu bohong-bohong. Kita akui semua pelanggaran. Kalau kita salah, kita juga sudah ngomong aja. Kita tulus, ndak usah pakai topeng rohani. Tuhan itu melihat ketulusan. Lihat ya, Mazmur 5 ayat 5 dan 11. Apa yang dikatakan Daud? Dosaku, Mazmur 5 ayat 5 dan 11. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Lihat ya, tidak ada yang disembunyikan kok di hadapan Tuhan. Sudah ngomong, beritahu ya, ngomong. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang yang jujur. Hari ini bagian kita datang sama Tuhan, tulus memberitahukan semua segala sesuatunya kepada Tuhan. Sudah ngomong, Tuhan, apapun terjadi, aku mau bersorak-sorak, aku mau bersukacita, karena aku tahu bahwa aku ini sudah, walaupun di tengah bangkrut, aku tetap punya Tuhan yang besar. Ya, jadi sekali lagi kita diajak untuk bersorak-sorak, bukan diajak bersedih hati, berduka cita, enggak, tapi kita diajak semangat, kita diajak oleh Tuhan bersorak-soralah, bersorak-sorailah hai orang benar, orang jujur. Kenapa? Yang pertama, katakan dengan tulus, mengatakan semuanya, memberitahukan segala sesuatu tulus. Yang pertama, tulus menyadari kesalahan dan kekurangan, menyadari kesalahan, kekurangan kita, kelemahan kita. Itu yang kita harus katakan. Sadari, Tuhan, memang hari ini aku sudah tidak bisa apa-apa. Tuhan, aku menyadari kesalahanku, aku menyadari kekuranganku, aku menyadari kelemahanku. Hari ini aku mengalami lemah secara ekonomiku babak belur, berdarah-darah, rumah tanggaku juga babak belur, berdarah-darah. Saudara menyadari bagaimana semua kesalahan, semua kekurangan dan kelemahan kita. Yang kedua, terbuka aja. Dan yang ketiga, jujur. Yuk, dengan sikap hati seperti ini malam ini, kita percaya, kita tanpa kita sadari, kita sedang menarik kuasa dari tubuh Yesus untuk keluar mengalir dan akan membawa saudara, pergilah dengan selamat, sembuhlah penyakitmu, sembuhlah keuanganmu, sembuhlah hari ini tokomu yang sepi, sembuhlah istrimu, sembuhlah anak-anakmu. Maka malam ini tidak ada orang yang takut. Daripada takut, praktek iman. Praktek iman itu akan membuat semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang mengalami pendarahan bertahun-tahun, kalau malam ini saya percaya pendarahan kita selama kita berdarah-darah bertahun-tahun dengan masalah, Tuhan mau menyembuhkan dalam sekejap seketika. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, malam ini kita mau datang sama Tuhan dengan 3 langkah. Kita percaya waktu 3 langkah kita lakukan tiap hari tanpa kita sadari, kita ini lagi menikmati bagaimana kuasa Tuhan yang keluar dari tubuhnya untuk memulihkan segala sesuatunya menjadi indah pada waktunya. Jangan lupa ya, tiap malam selalu berkata apa? Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Waktu kita hari ini menjamah jubah Yesus, kita tahu bahwa bukan kuat gagah kita yang bisa membawa keadaan hidupmu berbalik, seketika sembuh, seketika sehat, seketika diberkati, seketika apalagi bisa beli rumah dan sebagainya. Tapi satu hal, jangan sampai hidup ini gagal fokus. Yang difokuskan cuman harta lahiriah, tapi yang paling penting kita juga hari ini mengalami kesembuhan secara rohani, supaya kita hari ini semakin on fire, bukan karena daging yang on fire, dikit-dikit marah, dikit-dikit sensi, enggak, tapi roh yang on fire bersama Tuhan. Ini mujizat. Ada banyak orang yang dikejar cuman dagingnya yang on fire, lahirianya yang on fire. Kita percaya kita mau kejar hari ini roh kita yang on fire, batiniah kita yang diperbaharui
terus-menerus. Percayalah, setiap malam ketika kita mau praktek firman ini, setiap malam kita sudah dengar apa yang Tuhan katakan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah sakitmu. Ketika kita mau takut dan gemetar kepada Tuhan. Ingat ya, masalah itu bukan pengendali, bukan berdaulat, masalah itu bukan tuan. Sehingga kita nanti suatu kali akan menikmati apa kalau takut gemetar akan Tuhan, hidup yang berbahagia, beruntung dan disayangi. Berikutnya kita percaya ya, sudah selesai saya. Yang kedua, kita percaya ada satu kata, yaitu menyadari kesalahan ya. Menyadari kesalahan kita, kekurangan kita, terbuka aja ngomong segala sesuatu. Sudah, hari ini punya unek-unek ngomong saudara ya. Nggak usah takut menghadapi apapun, ngomong sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat, tetap sukacita. Besok yang ada di mana, yang ada di Jakarta ketemu saya ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless ya. Jadi sekali lagi, tulus memberitahukan segala sesuatu. Yang penting hati kita tulus sama Tuhan. Akui semuanya pelanggaran kita ya. Saudara hari ini menyadari Tuhan, aku menyadari kelemahanku, kesalahanku, kekuranganku ya. Yang kedua, terbuka aja, terbuka sama Tuhan, sudah jujur ngomong seperti wanita pendarahan itu berkata, tulus sudah memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Hari ini saudara yang suka nyampah, saudara mulai buang sampah ya, sehingga kita hari ini akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan sampai kendor, supaya rahasia-rahasia ilahi ini akan diberitahukan buat saudara di akhir zaman. Ketika kita praktek firman, maka iblis itu paling gemetar, dia paling takut. Ya, saudara percaya kalau kita praktek firman, siapa yang paling takut? Itu iblis paling takut. Makanya praktek firman tiap hari, supaya setiap hari kita lagi menarik kuasa Tuhan Yesus. Hari ini transfer kuasanya untuk mengubah masalahmu jadi berkat. Hidupmu juga yang selama ini jadi batu sandungan jadi berkat ya. Jangan egois, kita targetnya masalah kita jadi berkat, masalah kita jadi berkat. Tapi target Tuhan, hidupmu juga yang selama ini jadi batu sandungan juga jadi berkat. Jadi sama-sama ya, hidup bersama Tuhan itu win-win solution. Jangan sampai kita ego, maunya masalah kita jadi berkat, tapi Tuhan berkata enggak, selain masalahmu jadi berkat, hidupmu jadi berkat. Aku gak mau hidupmu jadi orang Kristen sejak lahir jadi batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya, tetap sukacita. Buat saudara yang lagi ngalami pergumulan, saya lupa tadi pas waktu pagi catat ayat ya. Saudara percaya yang lagi bergumul tentang pasangan, hidup saudara bermasalah, doain anak ya. Kemarin ada seorang hamba Tuhan yang berkata gini, Bu tenang aja, apapun masalah, setiap badai, nanti lihat ya didikan yang orang-orang kita doakan. Mau lari, mau bebal, mau membangkang seperti apapun, suatu kali nanti mereka akan mengalami badai dan ikan paus. Nggak bisa lari kok dari badai dan ikan pausnya Tuhan ya. Jadi tetap tenang. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya malam ini kami merasakan bagaimana ada kuasa seperti wanita pendarahan 12 tahun yang berdarah-darah. Ketika hari ini kuasamu keluar menjamah setiap anak-anakmu yang lagi berdarah-darah bertahun-tahun. Tuhan, kau dengar cerita mereka. Mereka berteriak Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, aku percaya malam ini terjadi sesuatu, pembalikan keadaan seketika. Tuhan, sembuhkan penyakitku, sembuhkan suamiku, sembuhkan istriku, sembuhkan anakku, sembuhkan keuanganku Tuhan dengan selamat. Percayalah malam ini terjadi sesuatu yang
yang bergumul bertahun-tahun sudah berdarah-darah, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, lakukan bagian-Mu Tuhan, ketika kami tetap mau datang di hadapan-Mu, mengakui, bertulus hati untuk mengakui semua apa yang terjadi. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa buat PD Victory, berdoa buat retreat Tuhan Akbar Agustus ini. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.